Oke. Sudah? Oke, Desi kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah setengah, karena ini adalah setengah bagian, dikali pi, dikali 7, dikali 7. Ini ya. Setengah dikali pi, dikali 7, dikali 7 ya. Pi-nya berapa yang dipakai? 22/7. Berarti hasilnya setengah dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Berarti berapa hasilnya? Setengah dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Hasilnya adalah 77. Ya. Yang betul adalah 77. Yang masih menjawab 154 berarti itu belum dikalikan setengah. Ya. Karena ini setengah lingkaran, berarti hasilnya harus kamu bagi 2. Ya, ingat ya, kayak pizza itu loh, pizza, tapi hanya separuhnya. Berarti kan harus kamu bagi 2 kan? Nah, oke ya, begini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya lingkaran tadi 3/4? Ya sudah, nanti hasilnya tinggal dikali 3/4. Terus kalau misalnya cuma 1/4, berarti nanti 1/4 dikali luas hasilnya tadi. Ya, nanti kamu akan berlatih di soal yang diberikan tadi ya. Nah, itu kalau membicarakan luas. Sekarang bagaimana kalau kita mau mencari keliling? Ya, ingat, keliling lingkaran apa rumusnya? Keliling lingkaran rumusnya adalah 2pi kali R atau pi/d. Kalian lihat ya di lembar yang berisi buka ini yang di screen, 2pi kali R atau pi kali D. Sampai sini masih ingat ya? Keliling itu rumusnya kepedean. Ingat kepedean? K sama dengan P kali D. Nah, kalau misalnya D-nya diganti jari-jari, berarti harus dikalikan 2. Nah, sekarang kalau misalnya dengan contoh setengah lingkaran ini, ya, setengah lingkaran yang diameternya 14, kelilingnya berapa? Perhatikan. Keliling lingkarannya berapa? Karena tadi cuma setengah, berarti kamu juga sama rumusnya, tinggal setengah dikali pi, karena itu diameter ya, jadi bisa pakainya setengah kali pi kali diameter. Sampai sini paham? Ingat, rumus keliling lingkaran kan pi kali d. Ya, karena ini setengah lingkaran, maka dikalikan setengah juga, setengah pi kali d. Karena yang mau dihitung hanya setengahnya saja. Berarti hanya kamu kalikan setengah kali pi kali d. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Kalau kamu hanya menghitung setengah kali pi kali d, berarti ini lingkarannya, setengah lingkarannya bolong dong. Nggak ada garis diameternya, nggak tutup gitu loh. Setengah lingkarannya itu kayak apa ya? Setengah lingkaran itu nggak ada tutupnya, nggak ada penutupnya, bolong. Berarti harus kamu tambahkan dengan berapa? Ditambahkan dengan berapa? Ditambah dengan diameternya. Harus kamu tutup. Berarti ini ditambah dengan 14. Sampai sini ada yang bingung? Nih. Jadi kalau keliling setengah lingkaran berarti setengah dikali pi kali d ditambah dengan diameternya. Kenapa harus ditambah, Bu?
Karena ini kan keliling itu adalah garis yang menutupi sebuah bidang atau garis yang mengelilingi sebuah bidang. Jadi ini semua garis ini harus kamu hitung. Itu gimana? Sampai sini? Nah, kalau begitu silakan coba dihitung keliling bangun ini berapa. Keliling bangun setengah lingkaran ini jadinya berapa? Silakan kalian hitung. Ada yang sudah mengisi di chatting? Belum ada? Oh ya, oke, sudah ada yang betul nih satu. Ini yang benar berapa ini? Yang benar berapa? Maksud 1000. Yuk. Yuk, ini tinggal dihitung ya, setengah kali Pi kali D, hasilnya ditambah dengan 14. Yuk, baru 3 orang yang oke nih. Dari 58 baru 3 orang. Silakan Mbak Nadine, Mas Akmal, Mas Wildan, silakan menghitung Mas Wildan. Ini hasilnya semuanya. Dihitung yang di dalam kurung dulu ya. Yang di dalam yang di dalam kurung ini dihitung dulu. Baru kamu ditambahkan dengan diameternya. Oh, ini belum ada yang nambah lagi loh. Ini masih, aduh, keliling lingkaran rumusnya apa, Bu? Itu ada di dalam screen. Screennya Bu Lisi sudah kasih nih, keliling ini. Silakan ini kelilingnya dibuka di screenmu. Itu ada kelilingnya. Karena dia cuma setengahnya, berarti kalian kalikan setengah. Oke. Salah. Nah, ya Allah. Ini kalian bisa menghitung atau gimana ini ya? Setengah dikali 22/7 dikali 14. Setengah kali 7. Aku itu dulu yang salah itu.
Yang Bu Yusi belum jawab berarti masih belum betul ya. Bu Yusi hanya akan jawab yang sudah benar dulu ya, karena ini settingnya tepat sekali. Jadi Bu Yusi cek ke yang sudah betul. Ya. Mas Pano, maaf Bu Yusi kelewat. Mas Pano sudah betul ya. Tapi ini Bu Yusi kelewat membalasnya. Ini ada yang titik tuh siapa ya? Bisa nggak bisa balas ya? Namanya nggak ada from titik. Sudah? Masih kesulitan ini menghitung ini? Ya, waktunya sudah habis. Sekarang kita hitung ya. Setengah dikali 2, 2/7 dikali 14. Itu hasilnya kan? Lihat ya. 7 sama 14 bisa dicoret jadi 2. 2 dengan 22 bisa dicoret jadi 11. Berarti 11 kali 2, 11 kali 2 adalah 22. Lalu 22 ditambah 14. Berapa 22 ditambah 14? 36. Yang jawabnya 36 tadi sudah benar. Yang belum benar berarti kalian harus banyak berlatih ya. Berarti kelilingnya adalah 36. Ini kesulitannya di mana? Kok ada yang jawabannya 11 ya? Kalau kamu jawabnya 11, itu tandanya kamu belum menambahkan dengan, nah sebentar, kalau jawabanmu 11 itu berarti kamu hanya menghitung apa ya yang 11 ya? Cuma setengah kali 22/7 doang. Ya, ada yang jawaban 11 itu berarti hanya mencoret 22 dengan 2 saja ya. Ya. Oke. Sampai sini kalian sudah Bu Isi mau diperlihatkan dulu contoh soal di latihan matematika yang Bu Isi bagikan ya. Oh iya. Oke, ini nanti adalah bahan untuk kamu kerjakan dikumpulkan besok ya. Nah ini untuk nomor 5 sampai nomor 11 itu masih sama ya kelilingnya atau lingkarannya lingkaran full. Jadi ini kalian menggunakan cara atau rumus yang asli. Nggak dikalikan lagi dengan setengah atau 3/4 atau 1/4 nggak perlu. Karena itu adalah lingkaran utuh. Jadi kamu harus fokus ini lingkarannya utuh atau cuma separuh gitu ya. Nah sekarang lihat nomor 12. Di nomor 12 itu diminta adalah keliling bangun datar jika diameternya 28. Ya, coba kalian silakan hitung untuk nomor 12 sekarang. Dengan rumusnya sama kayak tadi, karena dia adalah setengah lingkaran, berarti setengah dikali pi dikali d, jangan lupa ditambah diameter sebagai penutupnya. Ya, dikumpulkannya besok Jumat
Karena besok kan hari matematika kan? Ya, dikumpulkan di Jumat, silakan coba kalian kerjakan nomor 12 jika diameternya 28. Berapa kelilingnya? Silakan mencoba. Bisa kasih waktunya hanya 5 menit. Ayo, belum ada yang masuk? Kamu fokus di sini, guys. Perhatikan kalau kalian bingung. Ini kan bentuknya setengah lingkaran ya. Nah, kelilingnya itu kan hanya nih bagian pinggir-pinggirnya saja, itu disebut dengan kelilingnya. Kalau rumus yang biasa kalian pakai itu adalah Pi dikali D. Itu adalah hanya untuk menghitung satu lingkaran penuh, Pi kali D. Nah, kalau sekarang soalnya nomor 12 yang kamu kerjakan nomor 12. Ya. Ya, ini wah sudah ada yang betul nih. Bisa bacakan yang betul ya. Kaisar, Nadia, Izan, Fafa, Sejati. Ya, tadi sudah betul ya. Ini berjalan flow cepat. Yang bisa disebutkan tadi namanya ya Husna Aisyah. Sudah betul. Yang lain? Ayo, Mas Fano sudah oke. Mas Zani, Mas Marvel, oke. Ini bisa bacakan ya, ngetiknya bisa kelamaan. Asmi, Mas Asmi sudah oke. Yuk. Mbak Maura juga sudah oke. Yang Lucy belum sebutkan namanya berarti masih harus diperbaiki. Mas Sato, udah oke. Rumus keliling lingkaran. Tiara sudah oke. Akmal sudah oke. Akmal sudah oke, Mbak Tiara juga sudah oke. Yuk, yang lain? Ya, Mas Sejati, Adrian itu sudah oke. Bisa sudah bilang tadi ya, Sejati sudah oke. Mas Fahri Albiruni juga sudah oke. Yang lain berarti Lucy belum sebutkan namanya, berarti belum tepat. Silakan dihitung lagi. Ya, Raihan KA sudah oke. Mas Rehan sudah oke. Lucy bacakan saja ya. Kalau ketik Lucy nggak nyampe nanti ketinggalan. Yuk, yang lain, Lucy masih kasih ada waktu, masih tinggal 2 menit lagi. Yuk, Mas Fairuz Wildan, ayo dicoba. Mbak Nadine, silakan dicoba. Lalu ketik hasilnya, berapa keliling setengah lingkaran tadi? Kalau diameternya 28. Sama ya rumusnya ya, setengah Pi kali D, lalu tambahkan dengan diameternya. Jangan lupa menambahkan diameter, karena kalau kamu nggak nambahkan diameter, berarti setengah lingkarannya bolong. Ya, Mbak Raya sudah oke. Ayo Mas Mairus Wildan. Ayo Will, kamu ngapain dari tadi Will? Oke. Mas Nafi, sedikit lagi Mas Nafi, ayo. Yuk.
Belum, berarti belum ada yang benar lagi ya. Ini yang Bu Yusi pada jawab itu ya, Mbak Hananda, Naila sudah oke. Mbak Hanin sudah oke. Mas Nafi sedikit lagi Mas Nafi. Oh, Mas Sejati itu Mas Iya. Yuk, lanjut. Waktunya 1 menit lagi. Setengah dikali pi dikali diameter, lalu hasilnya ditambahkan lagi dengan diameternya. Yaitu, ya, tulis oke. Hasilnya 72 ya. Hasilnya yang betul adalah 72. Yang belum betul dari mana dapat 72, silahkan dikerjakan lagi ya. Oke, next, sekarang nomor 13. Perhatikan nomor 13. Hitunglah luas bangun datar jika jari-jarinya 14. Ya, luas bangun ini kira-kira berapa bagian? Lingkarannya berapa bagian? 1 bagian kah? Atau 2/4 kah? Atau 3/4? Ya, ini adalah 3/4. Betul, Mas Pano, Mbak Maura, betul. Ini adalah 3/4 bagian lingkaran. Kalau begitu, luasnya bagaimana? Kamu ingat lagi, luas lingkaran jika full adalah rumusnya pi r kuadrat. Nah, kalau ini cuma 3/4, berarti kamu harus kalikan dengan 3/4. Oke, berapa hasilnya? Bisa tunggu jawaban kalian di private room. Jari-jarinya jangan lupa lihat gambar 14. Sudah ada? Oh, belum ada yang menjawab. Yuk. Susah menghitungnya? Gampang ah. Pi R kuadrat itu adalah rumus luas seluruh lingkaran jika lingkarannya full. Tapi ini enggak full, hanya 3/4 bagiannya. Berarti kamu kalikan 3/4. Belum betul. Diusi belum komen betul, jadi pasti belum, harus diperbaiki lagi ya. Ini enggak ada koma-koma loh. Ini angkanya pas semua loh. Kamu pakai 22/7. No, belum betul. Pi R kuadrat dikali 3/4. Ayo dihitung. No, belum betul. Hati-hati mencoret angka-angkanya ya. Angka 4 itu bisa dicoret beberapa kali. Berapa sih? Mana udah ada yang jawab? Belum ada yang benar. Belum benar. Belum benar. Belum betul. Ayo Mas Wildan, coba lagi Mas Wildan. Mas Akmal, coba lagi. Dikali 3/4 ya. Belum tepat. 3/4 kali 2/7. Tidak perlu ditambahkan jari-jari lagi. Buat apa? Ini kan mencari luas. Kalau mencari luas, berarti kamu nggak usah ditambah-tambahkan lagi dengan sisi-sisinya ya.
Bedakan antara mencari luas dengan mencari keliling. Kalau luas itu kamu menghitung bagian dalamnya. Ya. Menghitung bagian dalamnya saja. Berarti nggak usah ditambah lagi garis-garis diameter atau jari-jari, itu nggak perlu. Itu kalau kamu mencari keliling. Kalau mencari keliling, baru kamu nanti harus tambah-tambahkan lagi dengan sisi-sisinya. Nomor 13 yang dikerjakan ya. Belum ada yang benar nih, diisi yang salah hitung atau kalian yang salah hitung nih? 3/4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Ayo dihitung yang betul. No, bukan 7 ya. Jari-jarinya 14 ya. Jari-jarinya 14. Jadi tidak perlu dibagi 2 lagi. Tuh. Yang semua. Ulangi. 33 kali 14 toh? Berapa? 462. Kok tadi 132? Enggak, kalau begitu ini 94 kita Oke, ini sudah ada yang betul ya. Nadia Rudosara sudah betul. Nadia sudah betul. Siapa lagi yang sudah benar? Ayah sudah betul. Izan sedikit lagi salah, itu kayaknya salah ngaliin deh. Ayo yang lain yang. Nah ini Kezar sudah betul. Kezar sudah betul. Nah Mas Asmi sudah oke. Mas Asmi sudah betul. Ini kita lagi ya. Udah baru itu ya. Oh ini ada nih siapa nih lagi. Oh Fafa, Mas Fafa sudah betul. Mas Fafa sudah betul. Ya. Mas Fahri Al-Biruni juga sudah betul. Maaf ya, tadi ada kesalahan sedikit. Mas Fahri Al-Biruni sudah betul. Mas Fafa sudah betul. Coba yang lain. Ian, Mas Ian belum ya? Mas Ian belum? Kamu belum ngirim jawaban? Ayo Mas Pano berjuang lagi. Izan udah betul. Ini udah nih, ke bawah nggak ada lagi jawabannya. Terakhir baru Mas Izan yang jawab. Mas Sato oke. Kode udah isi. Ya. Oke, kita mungkin kalian susah menghitungnya ya. Coba yang whiteboard. Ya, kita coba ya. Ini kan tadi kan nulisnya 3. Aduh bisa nih coba. Sebentar. Ya, 3/4 ya dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Maura sudah betul nggak? Zahra sudah betul. Zahra Albatani sudah betul. Oke, perhatikan ya, yang belum terlalu mudeng silakan lihat di papan screen yang diisi bagikan. Di situ tulis rumusnya 3/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Kenapa dikalikan 3/4?
Karena itu lingkarannya hanya 3/4 bagian, ya. Kalau misalnya dia lingkarannya full, nggak usah pakai 3/4, langsung saja 22/7 kali 14 kali 14. Tapi karena ini hanya 3/4 bagian, maka 3/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Nah, dari sini kita tinggal menghitung. Gimana cara menghitungnya? Lihat ini, 7 bisa dicoret dengan 14. Ya enggak? Nah, di sini jadi sisanya adalah 2 minus 2. Ya, di sini sisanya tinggal 2. Nah, kemudian si 4 ini bisa dicoret. 4 bisa dicoret dengan 2. Dicoret sama ini. Kan di sini masih 2 ya. Nah, masih 2 ini. Nah, di sini kan masih 2. Nanti buat 2 kok susah ya. Di sini kan tinggal 2 nih. Nah, 2 ini kamu coret dengan 22. Atau dengan 14 juga boleh. Dengan 14 ya. Berarti di sini ada 7. Sisanya di sini adalah 7. Nah, berarti sekarang tinggal kamu kalikan. 3 dikali 22 dikali 7. Berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 462 cm persegi. Ya. Sampai sini? Oke ya. Sampai sini? Paham Mas Kenzi? Bisa dipahami? Kalian itu mungkin rumusnya udah betul. Kayak Mas Pano itu rumusnya sudah betul. Angkanya yang dimasukin betul. Tinggal cara menghitungnya yang harus diperhatikan. Ya, bagaimana kamu harus mencoret bagian bawah, ya, pembilang dengan penyebut, itu kamu dicoretnya harus hati-hati. Ya, sampai sini bisa dipahami ya? Nah, udah berapa jam ini? Oke, waktunya sudah lama ini. Kalau begitu, Bu Isi sudahkan dulu matematikanya. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan bertanya kepada ibu gurunya masing-masing. Nah, sekarang Bu Isi akan share dulu terkait dengan modul. Sebentar, Bu Isi akan jelaskan dulu tentang modul PLS yang akan Bu Isi rilis hari ini. Harinya Selasa ya, guys. Selasa Kamis. Oh, asalnya libur sampai ganti asalnya mati. Ambil uang. Oh, no, ya berarti orang diganti ambil aja. Oke, anak-anak perhatikan. Di sini ada ya, bisa dilihat ya. Nanti kalian akan diisi bagikan file modul PLS yang harus kalian print out. Ya, ingat harus di print. Nggak bisa kalau nggak di print. Lihat, ini halaman pertama, kamu tulis nama kamu, karena ini harus dikumpulkan ke sekolahan. Ya, ini harus dikumpulkan di sekolahan. Di lembar pertama, kamu akan mendapat ini seperti ini, tentang Al-Jazari, seorang saintis. Nah, di tema kali ini, temanya adalah Be Muslim Scientist. Kamu diharapkan menjadi seorang saintis seperti para ilmuwan muslim di abad 13. Nah, tugas yang pertama adalah kalian akan merancang sebuah rangkaian listrik menggunakan sumber energi listrik alternatif. Kamu bisa menggunakan kentang atau buah-buahan seperti lemon, kemudian belimbing bulu, atau buah-buahan lainnya. Ya, seperti ini. Terus
harus siapkan apa saja, Bu? Ya, kamu harus siapkan kabel, lalu kamu harus beli penjepit buaya, lalu lampu LED, LED, lalu kamu harus menyiapkan uang yang berbentuk ini, yang uang 500-an berwarna kuning, itu adalah tembaga. Ya, atau kalau nggak punya tembaga, berarti kamu harus beli kawat tembaga di toko listrik, ya. Nanti kamu rancang dan tujuannya adalah kamu ingin menyalakan lampu LED ini dengan menggunakan sumber energi buah-buahan. Nah, nanti kalian di sini gambarkan rangkaian listrik yang sudah kamu buat, nanti digambarkan di sini. Lalu, apakah lampu LED-mu bisa menyala? Kalau bisa tulis ya, kalau tidak bilang tidak, alasannya apa? Tapi Ibu Guru berharapnya kalian semuanya begitu lampunya nanti bisa menyala ya. Karena Bu Isi yakin kalau rangkaiannya sudah betul, insya Allah bisa. Yang nggak bisa itu mungkin masalah kamu kekurangan sumber energi. Jadi mungkin kentangnya kurang banyak atau buah lemonnya kurang banyak. Nah, kemudian setelah itu, selanjutnya adalah kamu akan membuat laporan percobaanmu dalam bentuk seperti ini. Perhatikan. Nah, ini dia. Kamu akan menggunakan karton Manila. Karton Manila itu berukuran 80 kali 60-an ya, besar ini. Nanti kamu bisa dibagi seperti ini. Apa bagian-bagiannya? Di sini ada ditulis. Judul percobaan, tujuan percobaan, dugaan atau hipotesa. Itu apa, Bu? Dugaan itu adalah aliran listrikku atau lampuku akan menyala dengan menggunakan sumber energi. Misalnya kamu pakai lemon, berarti dugaannya adalah aliran listrik akan menyala dengan menggunakan 5 buah lemon. Itu namanya dugaan. Kamu menduga, gitu ya. Kalau seorang saintis kamu harus mencoba dulu atau menduga-duga dulu. Nah, di sini ada foto-foto, ada foto hasil dan ada foto proses. Kamu tulis di sini, kamu tempel. Jadi kamu foto, kamu print, kamu tempel. Bu, kalau nggak punya print gimana? Kamu minta tolong. Boleh kerjasama kok sama temannya. Ya, waktunya cukup panjang. Ini bisa sampai lebih dari 10 hari. Jadi Bu Yusi harap kamu sudah mulai menyicil mengerjakannya mulai besok. Bisa di print dulu sehingga kamu tahu tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan. Ya. Ini karton manilanya harus warna putih? Tidak, bebas warnanya. Lalu kotak-kotak ini bagaimana, Bu? Bebas mau warna apa saja. Mau ditulis tangan boleh, diketik dan ditempel boleh. Terserah kamu. Ya, mau dihias-hias seperti ini boleh. Sampai sini. Oke ya. Lanjut. Nah, kalau sudah kalian buat, ini nanti juga harus dikumpulkan ke sekolah bersamaan dengan modul yang kalian sudah isi. Nah, ini bahan-bahannya, karton, kertas putih berwarna, foto-foto hasil percobaan, dan spidol warna-warni jika diperlukan. Lalu, di pembelajaran PPKN, kalian akan mengisi tabel. Selama 7 hari, kamu itu menggunakan gadget atau handphone itu berapa jam, lalu dipakai untuk apa saja. Nah, kalau penggunaan gadgetmu itu banyak untuk hal-hal yang tidak penting, ya, atau unfaedah, ya, kata bahasa anak muda zaman sekarang. Nah, itu kamu tulis bahwa kamu sudahkah kamu bertanggung jawab terhadap hakmu? Berarti belum, karena waktuku masih banyak digunakan untuk bermain game misalnya, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya aku sudah membantu ibu dan ini adalah hadiah, aku boleh main game, nggak apa-apa, kamu tulis berarti sudah bertanggung jawab. Nah, ini selama 7 hari kamu harus mengisi penggunaan gadgetmu. 7. Lalu kemudian masih di pelajaran PPKN, kamu juga tulis kegiatanmu selama 7 hari dalam upaya menghemat energi di rumah. Misalnya, hari pertama kamu itu mematikan lampu jika tidak dipakai, tidak menggunakan AC di kamar, atau apalah ya. Bu, kegiatannya sama semua setiap hari, ya nggak apa-apa. Yang penting itu adalah upaya kamu untuk menghemat energi. Oke, sampai berikutnya ini harus ada tanda tangan orang tuamu untuk membuktikan bahwa kamu memang melakukannya. Nah, di IPS, di SD, dan SBDP ini, kamu akan diminta membuat sebuah robot imajinasi jika atau seandainya kamu itu nanti kelak menciptakan sebuah robot yang bisa membantumu untuk menghemat energi di rumahmu. Kira-kira mau robot yang seperti apa? Paham ya? Imajinasi kamu sendiri. Mau bentuknya seperti apa, terserah.
tapi fungsinya adalah untuk bisa membantu penghematan energi di rumahmu. Misalnya gini. Nanti kamu tulis nama robotnya siapa, misalnya robotmu tuh namanya apa ya, My Little Robot atau apa gitu, terserah kamu. Gitu ya. Lalu keunggulan robotmu apa? Di warna yang rapi, gambaran anak kelas 6 SD. Ya, bukan gambaran kayak menjari gitu ya, kayak apa tuh? Stuntman apa? Stickman, bukan stickman ya. Bu Isi tidak menerima gambar stickman. Ini sudah kelas 6. Gambarnya gambar 3 dimensi kalau bisa. Oke. Lalu berikutnya di matematika kamu akan mendapat soal tantangan. Ya, silakan nanti kalian diperhatikan sendiri. Nah, terakhir di bahasa Inggris, kalian akan diminta untuk menentukan manakah benda yang menggunakan listrik dan mana yang menggunakan baterai. Kamu silakan tulis huruf ininya saja, tulis main or baterai. Kalau dia menggunakan listrik, kamu tulis main. Kalau kamu itu pakai baterai, berarti kamu tulis baterai. Sampai sini. Lalu yang kedua, kamu gabungkan mana yang beri huruf. Misalnya ini radio. Radio itu nomor H. Berarti kamu tulis huruf H. Lalu dia baterai atau main? Dia main ya, berarti H strip main. Itu ya. Nah, selesai sudah, ini tugasmu yang akan kamu kerjakan selama kurang lebih mulai dari hari besok ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Berarti selama 10 hari. Hari Senin, tanggal 2 November, sudah ada di meja ibu gurunya masing-masing. Oke, sampai sini. Semoga kegiatannya menyenangkan dan kalian bisa bekerja sama dengan orang tua untuk mengerjakan proyek IPA ini. Sampai sini. Ya. Pertanyaan? Kerjainnya dari sekarang. Ya, mulai dari Bu Isis yang ini akan bagikan dan kalian boleh mengerjakannya dari sekarang. Bu Yusi nanti itu dikasih ke WA kan, Bu? Iya, dikasih ke WA, pastilah. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya, boleh dinyalakan. Keren nih punya aku. Boleh kerja sama. Boleh banget kerjasama. Bu, kalau nggak bisa ngeprint, Bu, gimana, Bu? Kalau nggak bisa ngeprint, kamu nggak bisa ngeprint. Nah, ini waktunya panjang kan ya? Bisa minta tolong ngeprint siapa di rumahnya siapa gitu. Nggak tahu ah. Tiap orang tuh hasilnya satu, Bu. Ya, apa? Setiap anak tuh harus satu-satu, Bu. Ya, Maksudnya nggak kelompok. Katanya boleh berkelompok tapi laporan tetap Akal. Ya. Iya. Ada lagi? Bu Yusi. Yusi. Ya. Bu. Ya. Ini pengirimannya boleh sebelum itu enggak, Bu? Pengiriman sebelum tanggal 2. Tapi maksimal tanggal 2 November. Kirim besok Jumat boleh. Atau Senin atau Selasa boleh. Bu, waktunya tambah seminggu lagi, Bu. Itu harus di-print semua, Bu, itunya, Bu. Kertasnya harus di-print semua. Betul. Nggak harus berwarna printnya ya, boleh hitam putih. Itu karena kan itu karena Bu Isi dilihatkan di dalam sini, berarti kan berwarna. Kamu nanti ngeprintnya hitam putih nggak apa-apa. Wah. Kalau kesulitan ngeprint, kamu mau? Bu sih, waktunya kurang, Bu. Wah, masa kurang? Itu sudah lama sekali, udah 10 hari. itu lama banget. Oh, iya. Dan ingat, selama 10 hari tidak ada lagi penambahan tugas lainnya. Ya ada cuma ini tok Ya, tidak ada penambahan lainnya. Kecuali mungkin dari apel lainnya, kayak PAI atau dari bahasa Arab. Yang lainnya tidak ada tambahan tugas lain. Bu, video call-nya masih ada, Bu? Yang lagi pastilah. Zoom sama video call-nya. Oke. Stop.
Oke, ada lagi? Akmal, oke ya. Mbak Mona, oke. Mas Izan, masih semangat ya. Mas Irfan, Mas Wildan, Mbak Akila, kerjasama. Aku pusing tugasnya banyak. Belum juga dikerjain udah bilang pusing. Yang tadi jadinya sehat. Bagaimana menyelesaikannya? Boleh kerja kelompok, boleh mengerjakan sama orang tua, kan? Ya. Guru yakin kamu bisa. Ini mudah dikerjakan. Tapi memang butuh. Oh iya, jangan lupa ada videonya, video perjalanan kami menuju UNES. Kalian simak di sana. Di sana tuh ada contoh cara mengerjakannya. Jangan lupa di subscribe, ya, di like dan di subscribe. Oke? Ya, itu nanti kalian boleh lihat di sana bagaimana perjalanan ibu guru selama di UNES beberapa hari yang lalu. Oke, anak-anak, ini sudah. Udah nonton. Oh iya, bener di YouTube ada. Videonya di mana, Bu? Di YouTube Bina Insani. Di YouTube Bina Insani. Ya. Oh, di situ ya, Bu. Oke. Siap, Bu. Waktunya sudah lama banget nih, nanti diprotes kalian. Di Bina Insani TV, Bu. Iya, betul. Oke, kita tutup ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Kasih semangat ya. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Ya, hati-hati ya. Dadah.